Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mandoro Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Empat Raja. Film ini diangkat dari kisah nyata pada tahun 1995. Bercerita tentang gangster jalanan yang berasal dari negara Thailand. Kekerasan digunakan untuk membangun persahabatan sekaligus permusuhan. Konflik antara geng siswa dari 4 sekolah yang berbeda. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan seorang pria yang bernama Billy. Dia sedang mengantarkan putrinya ke sekolah. Putrinya ini bernama Anne. Tapi hubungan mereka berdua tidak tampak baik-baik saja. Anne tidak terlalu menyukai ayahnya. Alasannya karena ayahnya seorang pemabuk. Anne lalu pergi sendirian meninggalkan ayahnya di mobil. Tak lama kemudian ada beberapa kelompok remaja yang sedang melakukan tawuran. Anne pun terjebak di tengah-tengah tawuran tersebut. Billy yang sedang melihat putrinya terjebak di tengah-tengah tawuran tersebut bergegas untuk menolong putrinya. Tapi saat membuka pintu mobilnya, Billy terhalang oleh seorang pengendara motor. Saat Billy turun dari mobilnya, tawuran tersebut sudah selesai. Tapi Anne terluka di bagian kakinya dan tak sadarkan diri. Kemudian Anne dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Billy bertemu dengan gurunya Anne yang bernama Mood. Ternyata Mood ini adalah musuh Billy saat masih sekolah. Kemudian mereka pulang ke rumah. Anne dan Billy pun makan bersama. Di TV terlihat berita tawuran yang pada saat itu melibatkan anaknya di tengah-tengah tawuran tersebut. Billy heran pada remaja sekarang, kenapa melakukan hal negatif yang tidak bermanfaat. Tapi Anne mengatakan kepada ayahnya, kalau remaja sekarang sama saja seperti ayahnya. Kita pun kembali ke masa lalu, tepatnya pada tahun 1995. Saat itu Billy masih sekolah SMA. Billy memiliki sahabat yang bernama Lupin dan Duck. Mereka semua satu sekolah di SMK Indramayu. Di saat itu Billy dan temannya terlibat tawuran bersama SMK Chol. Di tengah-tengah tawuran tersebut, Billy mengalami luka bacok di bagian belakang. Dia pun dilarikan di rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, ibu dan ayah tiri Billy datang. Tapi tiba-tiba ayah tirinya marah dan menampar Billy menggunakan buku. Ayah tirinya sangat benci terhadap Billy. Ini karena Billy selalu membuat masalah. Mereka pun hanya bisa terdiam. Siangnya Duck menjemput kekasihnya yang baru saja pulang sekolah. Si gadis bernama Au. Di situ Au bilang kepada Duck kalau dia sedang hamil. Duck pun berusaha menenangkan Au. Terlihat Au sangat panik atas kehamilannya. Duck bilang kalau dia akan cari solusinya. Dia akan bertanggung jawab atas kehamilannya. Di saat Duck mengantarkan Au pulang, ada sekelompok geng yang menghadang mereka. Geng ini bernama Bu dan diketuai oleh Pat. Terlihat kalau suasana semakin panas antara Duck dan Pat. Tapi ada suatu peraturan antara geng mereka. Tidak boleh ada keributan di depan perempuan. Akhirnya Duck dan Au diperbolehkan lewat oleh Pat dan gengnya. Keesokan harinya mereka sedang berkumpul di warung Mbak Lolo. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, ada seorang anak kecil yang mendatangi Lupin. Sang anak memberikan surat kepada Lupin. Ternyata surat tersebut dari seorang gadis yang dititipkan ke anak tersebut. Lupin pun segera mendatangi si gadis itu. Tapi itu semua hanyalah jebakan. Lupin dipancing oleh anggota geng Chol sampai ke jembatan.
เฮียบอกให้ตายเฮ้ยอย่าวิ่งหนีดิ Di tempat lain, Billy bersama Duck diserang menggunakan pistol. Untunglah Billy dan Duck bisa menghindari tembakan itu. Kemudian mereka berdua bergegas mencari Lupin. Malam harinya, Billy pulang ke rumahnya. Tapi ayah tirinya tidak suka Billy pulang ke rumah tersebut. Di situ, Billy sangat kesal ke ayah tirinya. Maka terjadilah keributan antara Billy dengan sang ayah tiri. Kemudian Billy diusir dari rumah tersebut. Billy pun pergi ke rumah Duck. Di sini Billy disambut oleh Duck dan ibunya, layaknya seperti keluarga sendiri. Saat nyantai, Duck menceritakan bahwa Au hamil. Mendengar cerita tersebut, Billy terkejut. Duck pun bilang ke Billy bahwa dia akan bertanggung jawab. ท้องว่ะชิบหายแล้ว Siangnya, geng Indra yang diketuai oleh Billy sedang berjalan-jalan. Tapi tiba-tiba ada sekelompok siswa yang datang menghadang. Ternyata siswa tersebut dari SMK Bu yang diketuai oleh Pat. Tak lama kemudian ada juga sekelompok siswa yang datang dari belakang. Siswa tersebut adalah dari sekolah Chol yang diketuai oleh Mut. Maka terjadilah aksi tawuran antara tiga kelompok tersebut. Beberapa saat kemudian ada anggota polisi yang datang. Akan tetapi masing-masing ketua dari anggota geng tersebut ditangkap. Ibu dan ayah tiri Billy mendatangi kantor polisi. Tapi si ayah tiri Billy tidak mau menjamin kebebasannya. Si ayah malah menuntut Billy karena telah mencuri kamera milik si ayah tiri tersebut. Di situ ibu Billy meminta maaf karena tidak bisa membebaskannya. Saat makan, Billy, Pat, dan Mut tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah teman Mut. Tak lama kemudian datanglah sekelompok triad. Mereka ditangkap karena kasus narkoboy. Kedatangan para triad tersebut membuat Billy emosi dan sangat kesal. Tapi Mut dan Pat melarangnya. Kemudian kelompok triad itu sedang mandi. Tak lama kemudian datanglah Billy, Pat, dan Mut. Di saat itulah terjadi perkelahian ganas. Tapi perkelahian tersebut diketahui oleh sipir penjara. Scene berpindah pada Duck. Dia sedang mendatangi rumah kekasihnya. Tapi sang ayah tidak suka kepadanya. Si ayah juga tidak merestui hubungan mereka. Akan tetapi dia bilang ke mereka bahwa Au sedang hamil. Terlihat ayah Au sangat marah kepada Duck karena telah menghamili putrinya. Scene pun berpindah di penjara. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga sangat dekat satu sama lain. Di situ mereka bertiga sepakat bahwa tidak ada perkelahian lagi di antara mereka setelah bebas. Beberapa hari kemudian Billy akhirnya bebas. Dia dijemput oleh temannya. Mereka pun nongkrong di rumah Duck. Duck yang sedang asik bersantai bersama Billy tiba-tiba ditelepon oleh Au. Au menanyakan kepada Duck apakah dia sudah memberitahu ibunya atau belum atas kehamilannya. Tapi Duck masih belum memberitahu ibunya atas kehamilan Au. Duck berjanji akan memberitahu ibunya setelah konser selesai malam nanti. Malam hari pun tiba. Konser dimulai. Pada saat di konser tersebut terdapat anggota dari keempat geng sekolah. Ada Indra, Chol, Bu, dan Sendok. Mereka sedang asik menonton. Tapi beberapa saat kemudian terjadi perkelahian di antara para geng tersebut. Di situ salah satu anggota geng Chol kena bacok oleh geng Indra. Mut menjadi sangat kesal terhadap geng Indra. Dia ingin membalaskan dendam.
Setelah pulang konser tersebut, Doug menelepon Au. Tapi Au bilang bahwa ayahnya ingin aborsi anak tersebut. Doug yang sedang mendengarkan hal tersebut bergegas menemui Au di rumahnya. Sesampainya di rumah Au, ayahnya malah menunjukkan pistol kepada Doug. Tapi Doug tetap tidak ingin anak itu mati. Di sisi lain, Mood dan temannya datang sambil membawa senjata. Doug dan Billy memohon kepada sang ayah. Mereka menangis dan bersujud memohon belas kasih. Si Mood yang melihat kejadian itu tidak ingin menyerang mereka. Akhirnya Mood dan kedua rekannya pergi. Doug berjanji bahwa setelah anak lahir akan diasuh olehnya. Akhirnya ayah Au pun setuju. Akan tetapi ada satu syarat. Setelah anak itu lahir, Doug tidak boleh berhubungan lagi dengan Au. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka pun lulus. Mereka bertiga sangat senang akan kelulusannya. Kemudian Billy pergi untuk mengantarkan Lupin mendaftar ke wajib militer. Tiba-tiba preman yang bernama Yat datang. Di sini Yat ingin mencari gara-gara dengan Billy, tapi Billy tidak mempedulikan si Yat tersebut. Ternyata Yat ini pernah satu penjara bersama Billy. Atas keberhasilan Lupin yang berhasil masuk surat suara wajib militer, Billy dan Lupin berencana merayakan keberhasilan tersebut. Billy menelepon Doug untuk datang di perayaan malam nanti. Malam hari pun tiba. Terlihat Mood dan kedua rekannya berkumpul. Tak lama kemudian Billy dan Lupin datang ke tempat tersebut, di mana dua anggota geng tersebut adalah musuh bebuyutan. Terlihat Billy ingin menenangkan suasana dengan cara minum bersama Mood dan dua rekannya itu. Mood berkata, kalau ingin minum dengan mereka, buatlah minuman terlebih dahulu. Meskipun itu sangat merendahkan Billy, tapi Billy masih mau dengan persyaratan tersebut. Ini supaya tidak ada keributan di antara dua geng tersebut. Ternyata Mood masih marah dan belum puas terhadap Billy, yang waktu itu pernah menikam JR pas konser yang lalu. Di sini O mencoba menahan Mood tapi gagal. Billy terkena bacok di bagian tangannya. Di tengah perkelahian tersebut, tiba-tiba datang Yat yang sedang membawa pistol. Tak lama kemudian Doug datang untuk menolong mereka. Doug membacok bagian belakang si Yat. Akan tetapi Yat berhasil menembak Doug di dada. Di sini Doug tidak bisa tertolongkan lagi. Di sisi lain, ibu Doug menerima telepon bahwa anaknya tertembak dan tidak bisa tertolongkan lagi. Ibu Doug yang mendengar berita tersebut menjadi shock dan menangis. Kembali ke masa sekarang, Billy menceritakan ke Mood tentang Anne. Ternyata Anne bukan anak kandung dari Billy. Anne adalah anak kandung dari Doug. Billy mengadopsi Anne saat dia berumur 5 tahun, ketika ibu Doug meninggal. Di sini Mood meminta maaf kepada Billy terhadap masa lalu mereka. Tak lama kemudian Anne datang. Dia melihat ayah dan gurunya sedang minum alkohol. Di sini Anne marah kepada ayahnya yang sedang minum bersama gurunya. Mood bercerita kepada Anne tentang yang terjadi di masa lalu. Mood berkata, "Saya ada saat ayahmu meninggal." Mood meminta maaf kepada Anne karena telah menjadi bagian tragedi tersebut. Dia pun bilang kepada Anne, jangan pernah membenci Billy, walaupun dia bukan anak kandungnya. Anne juga menjelaskan kepada Mood bahwa dia juga sayang sekali ke Billy. Dia berterima kasih telah merawatnya dari sejak umur 5 tahun. Tapi yang bikin Anne kecewa, Billy tidak menyayanginya, tapi hanya sebatas bertanggung jawab atas meninggalnya sahabatnya yang bernama Doug. Billy yang mendengarnya langsung meminta maaf kepada Anne. Film pun tamat.
Nah, gimana alur ceritanya? Pesan moral dari film ini, kita harus menjalin persahabatan yang baik dengan siapapun. Tidak ada gunanya mencari musuh. Dendam hanya akan menimbulkan tragedi. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.